Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon peserta tes CPNS, PPG atau siapapun Anda di channel kami, Media Hiburan dan Belajar. Pada video kali ini kami akan memberikan tips dan trik khusus untuk membantu Anda agar lebih cepat dan tepat dalam menjawab soal-soal tes yang begitu banyak namun dikerjakan dalam waktu yang tidak begitu leluasa. Pengetahuan dan wawasan Anda tentunya sudah mumpuni untuk menempuh target skor passing grade yang telah ditetapkan oleh panitia. Tinggal ditambah sedikit trik dan tip khusus yang insya Allah akan diberikan pada video kali ini. Kami ikut mendoakan semoga Anda lulus dengan nilai yang jauh lebih memuaskan dari sekedar melampaui passing grade hingga Anda dinyatakan lulus sebagai peserta CPNS atau peserta PPG. Amin. Kata orang bijak, usaha tidak akan membohongi hasil. Kami juga berharap dukungan Anda untuk berkembangnya channel kami dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk dapat mengikuti video-video kami berikutnya. Share atau bagikan video kami jika memang bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah umum. Pertama, bacalah doa. Yang kedua, kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan trik khusus. Padanan kata. Untuk soal macam ini, maka langkahnya adalah untuk memilih jawaban yang tepat adalah temukan kata kuncinya. Artinya hubungan dari kedua kata tersebut. Bacalah satu persatu pilihan jawaban dengan membacanya seperti kata kunci di atas. Mari kita lihat contoh soal. Belajar, pandai. Pilihan jawabannya adalah cetak tinta, cetak kertas, potret kamera, berpikir arif, dan kenyang makan. Belajar pandai. Kata kuncinya adalah pandai adalah hasil dari proses belajar. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah kita cocokkan dengan kata kunci. Tinta adalah hasil dari proses cetak. Salah. Kertas adalah hasil dari proses cetak. Juga salah. Kamera adalah hasil dari proses potret. Juga salah. Arif adalah hasil dari proses berpikir. Ini yang benar. Makan adalah hasil dari proses kenyang. Juga salah. Contoh soal berikutnya. Air, haus. Pilihan jawabannya adalah angin, panas, makanan, lapar, rumput, kambing, gelap, lampu, dan minyak, api. Air haus, kata kuncinya adalah haus karena kekurangan air. Maka pilihan jawabannya kita cocokkan dengan kata kunci. Panas karena kekurangan angin. Ini salah. Lapar karena kekurangan makanan. Ini benar. Kambing karena kekurangan rumput. Ini salah. Lampu karena kekurangan gelap. Juga salah. Api karena kekurangan minyak. Ini juga salah. Maka yang benar adalah lapar karena kekurangan makanan. Setara dengan haus karena kekurangan air. Maka jawaban yang benar adalah B. Makanan lapar. Kami berikan contoh yang ketiga. Bumi, matahari, bulan, titik-titik. Bintang, planet, tata surya, bumi, atau orbit. Bumi, matahari. Berarti bulan adalah titik-titik. Hubungan antara bumi dan matahari adalah sebagai kata kunci. Bumi mengelilingi matahari. Nah, pilihan jawabannya adalah jika bulan mengelilingi bintang. Salah. Bulan mengelilingi planet. Juga salah. Bulan mengelilingi tata surya. Juga salah. Bulan mengelilingi bumi. Ini yang benar. Bulan mengelilingi orbit. Juga salah. Jadi yang benar adalah bulan mengelilingi bumi. Jawabannya adalah D. Jenis soal berikutnya adalah deret hitung.
Pada kesempatan kali ini kami tidak menjelaskan tentang deret aritmatika dan deret geometri karena materinya terlalu luas. Untuk memilih jawaban yang tepat, lakukan sebagai berikut. Kenali deretnya, apakah berupa jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengkuadratan, atau lain-lain. Jika ada dua angka kembar di awal, umumnya angka berikutnya adalah hasil dari penjumlahan angka tersebut. Jika angkanya tidak teratur, bisa jadi itu terdiri dari lebih dari satu deret yang dijalankan secara bersamaan. Contoh soal deret hitung. 4, 8, titik, 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 64, 128. A, 28 dan 24. B, 16 dan 32. C, 25 dan 16. D, 13 dan 29. E, 22 dan 14. Amati sejenak. Dari angka 4 dan 8 dan angka 64 dan 128, maka 4 ke 8 berarti dikali dengan 2. Berikutnya 64 ke 128 dikali juga dengan 2. Jadi kesimpulannya 8 dikali dengan 2 berapa? Hasilnya 16 dikalikan dengan 2 juga berapa? Hasilnya 32 dikalikan dengan 2 juga hasilnya sama, 64. Jadi dapat disimpulkan hasilnya adalah 16 dan 32. Contoh soal deret berikutnya. Titik-titik 2, 5, 6, 7, 10, 9, dan 14. A, 6, B, 5, C, 3, D, 2, E, 1. Maka amatilah soalnya. Angkanya ngacak. Kemungkinan ini adalah dua deret yang dijalankan. Titik-titik 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. 2 ke 6 ditambahkan dengan 4. 6 ke 10 juga ditambahkan dengan 4. 10 ke 14 juga ditambahkan dengan 4. Berikutnya 5 ke 7 ditambahkan dengan 2. 7 ke 9 ditambahkan dengan 2. 9 ditambah dengan 2 sama dengan angka berikutnya. Kenapa kita lakukan langkah ini? Karena kita lihat angkanya adalah ngacak atau tidak beraturan. Jadi, berapakah nilai pada titik-titik? Berarti kita gunakan rumus seperti ini. Anggap saja titik-titik adalah Ki. Ki ditambah 2 sama dengan 5. Berarti Ki sama dengan 5 diambil 2. Ki sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Deret itu seolah-olah deret kedua dan deret ke-1. Deret kedua 3, 5, 7, 9. Deret ke-1 2, 6, 10, dan 14. Ya. Kemudian digabungkan, maka seperti yang ada pada soal. Contoh deret hitung yang ketiga. Soalnya 4, 7, 4, 7, 10, 7, 10, titik, 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 titik. A, 7, 16. B, 16, 7. C, 7, 17. D, 10, 18. E, 10, 16. Kita amati sejenak ya. 47, 47, 10, 7, 10, titik, 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 titik. Angkanya ngacak. Kemungkinan ini ada dua deret yang dijalankan. 47, 47, 10, 7, 10, 7. Titik, 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 titik. Kita kelompokkan. 47, 47, satu kelompok. 10, 7, 10, 7, satu kelompok. Lalu kita amati. 4 ke 4 sama. 7 ke 7 sama. 10 ke 10 sama. 7 ke 7 sama. Lalu
titik-titik ke titik-titik pasti angka yang sama. Ini adalah dua angka yang diulang. Yang perlu dicari adalah star angka setiap pengulangan. Perhatikan. 4 ke 10. 4 ke 10 sama dengan 10 diambil 4. Jadi, jarak antara 4 ke 10 adalah plus 6. Berarti, 10 ke titik-titik sama dengan 10 plus 6. Sama dengan 16. Lalu bagaimana dengan ke 7? 7 ke 7. Tidak ada perubahan, berarti sama. Berikutnya sama. 7 ke 7 berikutnya dengan angka yang sama. Berikutnya 16 ke titik-titik. Berarti 16 ke titik-titik nilainya 16. Jadi kita perlukan adalah nilai titik-titik pertama dan titik kedua adalah 16 dan 7. Jawabannya adalah B. Mengurutkan suatu kejadian. Jadi soal ini terdapat kata lebih daripada atau dibandingkan. Untuk menemukan jawaban soal jenis ini, perhatikan langkah-langkahnya. Jika terdapat kata lebih daripada atau dibandingkan, buatlah gambar. Urutkan berdasarkan gambar. Contoh soal. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai daripada Nasir. Maka A. Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi. B. Edi tidak kalah pandai dengan Susilo. C. Vicky lebih pandai dari Susilo. D. Vicky lebih pandai dari Edi. E. Nasir lebih pandai daripada Leonardo. Nah, lakukan langkah seperti ini. Buatlah tabel. Bikin peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita baca soalnya pelan-pelan. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Kita letakkan paling atas karena paling pandai. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Kita letakkan di bawah, agak tengah saja. Khawatir ada yang lebih pandai dari dia. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Nah, makanya Leonardo kita letakkan di atas. Karena Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Kita tulis nama Vicky sejajar dengan nama Leonardo karena sama pandainya. Vicky lebih pandai daripada Nasir. Maka kita tulis nama Nasir di bawah nama Vicky. Maka Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi. Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi itu salah karena Leonardo ada di nomor 3, Edi ada di nomor 4. Edi tidak kalah pandai dengan Susilo juga salah. Kenapa? Karena Edi ada di nomor 4 sementara Susilo ada di nomor 1. Vicky lebih pandai daripada Susilo. Ini juga salah karena Vicky ada di nomor 3, Susilo ada di nomor 1. Vicky lebih pandai daripada Edi. Nah, ini benar. Karena nama Vicky ada di nomor 3 dan nama Edi ada di nomor 4. Nasir lebih pandai daripada Leonardo. Nasir lebih pandai daripada Leonardo, ini salah. Kenapa? Karena Nasir ada di nomor 4, sementara Leonardo ada di nomor 3. Maka jawaban yang benar adalah Vicky lebih pandai daripada Edi. Contoh soal berikutnya. Selama 1 semester ini, Budi belum pernah mendapatkan nilai baik daripada teman-temannya. Heru termasuk dari separuh siswa yang terpandai di kelasnya. Agus lebih pandai daripada Heru dalam pelajaran matematika. Tetapi ulangan biologinya lebih rendah daripada hasil ulangan Budi. Pilihan jawabannya adalah Agus lebih bodoh daripada Heru. Budi lebih bodoh daripada Heru. Heru lebih bodoh daripada Budi. Agus, Heru, dan Budi adalah teman sekelas. Agus dan Budi bukan teman sekelas. Seperti tadi, kita buat tabel urutan peringkatnya.
Kita baca perlahan. Budi. Selama 1 semester ini, Budi belum pernah mendapatkan nilai baik daripada teman-temannya. Karena belum pernah dibanding teman-temannya, maka dia paling bawah kita letakkan. Kemudian Heru. Heru termasuk dari separuh siswa yang terpandai di kelasnya. Dia sebagian dari siswa yang terpandai di kelasnya. Maka kita letakkan di nomor 2 dulu. Khawatir ada yang lebih pandai di atas dia. Agus lebih pandai daripada Heru. Nah, jelaskan Agus lebih pandai daripada Heru. Maka Agus posisinya di atas dalam pelajaran matematika. Tetapi ulangan biologinya lebih rendah daripada hasil ulangan Budi. Langsung saja kita simpulkan dari ketiga nama ini. Agus lebih bodoh daripada Heru. Salah, karena Agus ada di peringkat atas. Budi lebih bodoh daripada Heru. Jelas, karena Budi ada di peringkat bawah dan Heru ada di peringkat atas. Heru lebih bodoh daripada Budi. Salah, karena Heru ada di peringkat atas. Budi ada di peringkat bawah. Agus, Heru, dan Budi adalah teman sekelas. Tidak relevan, tidak sesuai dengan konteks. Agus dan Budi bukan teman sekelas. Tidak relevan dan tidak sesuai dengan konteks. Silogisme. Contoh soal silogisme. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Maka A. Semua kertas gambar harganya murah. B. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. C. Sebagian kertas harganya murah. D. Kertas yang murah sangat berguna. E. Semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar. Sebelum menjawab, secara umum silogisme terbagi menjadi 2 bagian besar. Pertama, silogisme kategori, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. Silogisme kategori adalah penggabungan 3 buah proposisi menjadi satu kesimpulan. Kenali silogisme ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ada premis mayornya dengan ciri ada kata semua, setiap, dan lain-lain. Yang kedua, ada premis minornya atau partikular dengan ciri ada kata sebagian, beberapa, sementara, dan lain-lain. Yang ketiga, ada 3 buah proposisi atau 3 buah pernyataan. Yang keempat, dari proposisi ada kata yang diulang yang berperan sebagai perantara. Silogisme kategorik. Tips untuk mencari kesimpulan atau jawaban. Pertama, jika salah satu premis adalah partikular, maka pilihan jawabannya juga harus partikular. Jika salah satu premis adalah kalimat negatif, yang ada kata bukan atau tidak, maka pilihan jawaban juga harus kalimat negatif. Yang ketiga, jika kedua premis adalah kalimat positif, maka pilihan jawaban juga harus kalimat positif. Trik mencari kesimpulan atau jawaban pada soal silogisme kategorik. Cara pertama, kita lihat proposisi yang jadi perantara, lalu kita gambarkan. Contoh soal. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Maka, proposisi pertama adalah kertas gambar. Proposisi kedua adalah sangat berguna, yang berperan sebagai perantara. Proposisi ketiga adalah harganya murah. Sementara kertas gambar harganya murah. Jadi kita simpulkan perantara kita hilangkan. Yang kita munculkan adalah sementara kertas gambar harganya murah. Kenapa kita ambil sementara? Karena ini adalah sebuah kesimpulan dari 2 buah pernyataan. Yang pertama, premis mayor, yang kedua, premis minor. Kata berguna kita hilangkan. Gambar harganya murah.
Cara kedua, lihat proposisi yang jadi perantara lalu gambarkan. Contoh soal, semua kertas gambar sangat berguna, sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Maka kertas gambar sebagai proposisi pertama, sangat berguna sebagai proposisi kedua, kemudian harganya murah sebagai proposisi ketiga. Kita simpulkan. Semua kertas gambar sebagai premis mayor. Semua kertas gambar sangat berguna. Sangat berguna. Ya. Semua kertas gambar sangat berguna. Kemudian, sebagian dari kertas yang sangat berguna, harganya murah. Secara tidak langsung, sebagian lagi tidak murah. Untuk menyimpulkannya, maka kita sebutkan kata sementara. Kertas gambar harganya murah. Kata sangat berguna kita hilangkan. Karena disinilah fungsinya kita menyimpulkan. Sementara kertas gambar harganya murah. Berikutnya adalah contoh soal. Contoh 1. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Maka, semua kertas gambar harganya murah. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Sebagian kertas gambar harganya murah. Kertas yang murah sangat berguna. Semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab dengan menggunakan trik yang simpel dan sangat sederhana. Ingat trik dan tipsnya. Pertama, abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Kenapa? Karena pernyataan pertama adalah premis mayor, pernyataan kedua adalah premis minor atau partikular. Jika salah satu pernyataan adalah partikular, maka jawabannya juga wajib partikular. Partikular diawali dengan kata beberapa, sementara, atau sebagian. Jadi perhatikan pilihan jawabannya. Abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Berarti yang A salah, yang B juga salah, kertas yang murah sangat berguna juga salah karena itu kalimat umum, tidak dianggap semua. Yang E juga salah. Nah, sangat sederhana sekali. Kita sudah bisa melihat mana yang tidak dicentang merah. Itulah jawabannya. Lebih jelasnya, atau hapus kata yang jadi perantara. Kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas gambar sangat berguna, harganya murah. Jadi, di dalam pilihan jawaban, hapus kata yang menjadi perantara yang ada di soal. Ciri-ciri kata perantara adalah diucap atau ditulis 2 kali dalam 2 buah pernyataan. Pernyataan pertama terdapat kata itu, pernyataan kedua terdapat kata itu juga. Maka kita hapuskan untuk mendapatkan sebuah contoh berikutnya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Maka A. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. B. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. E. Semua yang hadir bukan office boy. Kita gunakan triks dari clue yang pertama. Abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Kenapa? Karena dalam pernyataan ini ada 2 buah premis. Yang satu premis mayor, yang kedua premis minor dengan ciri sementara. Maka pilihan jawabannya juga harus premis minor. Tidak boleh diawali oleh kata semua atau setiap. Jadi A salah, yang D salah, yang E juga salah. Tersisa 2, B dengan C. Kita pakai clue yang kedua. Lalu cari kata yang memakai ciri partikular pada soal. Karyawan, kata karyawan adalah proposisi pertama. Kemudian hadir dalam rapat adalah proposisi kedua.
Office boy adalah proposisi ketiga. Kata karyawan diulangi lagi pada pernyataan berikutnya. Berarti kata yang diulang 2 kali dalam 2 buah pernyataan adalah perantara. Dalam menyimpulkan, kata perantara dihilangkan. Dari pilihan jawaban B dan C, kalimat mana yang tidak ada kata perantaranya? Kata karyawan kita hilangkan. Berarti pilihan jawaban yang ada kata karyawannya adalah salah. B, salah. Yang benar adalah sementara yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy, atau sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Jawabannya adalah C. Contoh soal berikutnya. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka A, sementara bintang film adalah artis. B, sementara artis adalah bukan penyanyi. C, semua bintang film adalah artis. D, sementara penyanyi bukan bintang film. E, sementara penyanyi bukan artis. Kita selesaikan dengan trik yang sangat simpel. Clue yang pertama. Abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Ya, dalam pilihan jawaban yang diawali dengan kata semua adalah poin C. Berarti salah. Masih tersisa 4. Kita gunakan clue yang kedua. Kedua premis positif, maka jawaban harus positif. Premis pertama, semua penyanyi adalah artis, itu positif. Sementara penyanyi adalah bintang film, juga kalimat positif. Maka jawabannya harus positif. Yang A, sementara bintang film adalah artis, itu kalimat positif. Kita lewati dulu. Yang B, sementara artis adalah bukan penyanyi, itu kalimat negatif, pasti salah. Yang D, sementara penyanyi bukan bintang film, kalimat negatif, ada kata bukan, salah. Yang E, sementara penyanyi bukan artis, juga salah, ada kata bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Maka A, beberapa burung terbang ke utara. B, semua burung adalah merpati. C, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. D, burung bukan merpati. E, tidak semua burung merpati terbang ke utara. Untuk menjawabnya, kita gunakan clue yang pertama. Abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Dalam hal ini, jawaban yang B salah. Sisanya masih ada A, C, D, dan E. Kita gunakan clue yang kedua. Karena kedua premis positif, maka jawaban harus positif. Premis pertama, merpati terbang ke utara, itu kalimat positif. Premis kedua, merpati adalah burung, juga premis positif. Maka pilihan jawabannya juga harus positif. Kalau ada pilihan jawaban yang mengandung kata bukan atau tidak, berarti itu salah. Kita koreksi dari yang pertama. A, beberapa burung terbang ke utara, kemungkinan benar. Yang C salah, ada kata tidak. Tidak setiap merpati terbang ke utara adalah burung, ada kata tidak. Yang D juga salah, karena ada kata bukan. Yang E juga salah, karena ada kata tidak. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A, beberapa burung terbang ke utara. Contoh soal berikutnya. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Pilihan jawabannya adalah ketua RT itu selalu berjiwa sosial. B, semua orang yang pernah menjadi ketua RT adalah pengurus koperasi. C, sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT. D, semua pengurus koperasi berjiwa sosial. E, sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Kita jawab dengan menggunakan clue yang pertama. Abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Yang A, ketua RT itu selalu berjiwa sosial. Salah, karena mengandung unsur semua. Yang B, jelas ada kata semua. Yang C, ini kemungkinan benar. Yang D, salah, ada kata semua. Yang E, juga kemungkinan benar. Tinggal 2 alternatif pilihan, antara yang C dan yang E. Kita gunakan clue yang kedua. Clue yang kedua adalah kita hilangkan kata yang menjadi perantara. Perantara itu adalah
kata yang diucap dua kali atau ditulis dua kali dalam pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Pernyataan pertama, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Proposisi pertama, pengurus koperasi. Proposisi kedua, berjiwa sosial. Proposisi ketiga, ketua RT. Proposisi yang diulang adalah pengurus koperasi. Jadi, pilihan jawaban tidak boleh mengandung kata pengurus koperasi. Kita perhatikan. Tadi yang tersisa C dan E. Mana yang ada kata pengurus koperasi berarti salah. Yang C, sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT. Berarti yang C salah. Karena ada kata koperasi. Yang benar adalah yang E. Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Ingat, sekali lagi, kata perantara harus. Contoh berikutnya. Sementara sarjana adalah guru. Semua guru harus mengajar. Pilihan jawaban. A. Sementara pengajar adalah sarjana. B. Sementara pengajar bukan guru. C. Sementara guru tidak mengajar. D. Sementara pengajar adalah guru. E. Semua sarjana harus mengajar. Kita selesaikan dengan menggunakan clue yang pertama. Abaikan pilihan jawaban yang diawali oleh kata semua. Berarti yang E mutlak salah. Masih tersisa 4. A, B, C, dan D. Kita gunakan clue yang kedua. Kedua premis adalah positif, maka jawabannya harus positif. Premis pertama, sementara sarjana adalah guru, itu kalimat positif. Premis kedua, semua guru harus mengajar, itu kalimat positif. Maka pilihan jawabannya harus positif. Jika pilihan jawaban mengandung unsur negatif, maka salah. Perhatikan dari yang pertama. Yang A, sementara pengajar adalah sarjana, kemungkinan benar. Yang B, sementara pengajar bukan guru, salah, ada kata bukan. Yang C, sementara guru tidak mengajar, salah, ada kata tidak. Yang D, sementara pengajar adalah guru, kemungkinan benar. Masih ada dua pilihan jawaban yang kemungkinan benar. Kita gunakan clue yang ketiga. Ingat, clue yang ketiga ini adalah kita menghilangkan kata perantara. Sarjana adalah proposisi yang pertama. Guru adalah proposisi yang kedua. Guru diulang kembali dua kali berarti dia disebut perantara. Harus mengajar adalah proposisi yang ketiga. Jadi dalam kesimpulan kata guru harus dihilangkan. Yang D jelas-jelas salah. Yang betul adalah yang A. Sementara pengajar adalah sarjana. Yang kedua, silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah pengandaian. Jika P, maka Q. Kenali silogisme ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, premis mayornya mengandung dua buah pernyataan yang mengandung antecedent dan konsekuensi yang bersifat hipotesis. Yang kedua, premis minornya mengandung pernyataan apakah kondisi pertama terjadi atau tidak. Silogisme hipotetik ada 4 tipe. Pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui antecedent, maka kesimpulannya adalah konsekuensinya. Contoh, premis mayornya, jika hari hujan, maka saya naik mobil. Jika hari hujan adalah antecedent, saya naik mobil adalah konsekuensi. Jika premis minornya hari turun hujan, berarti kesimpulannya adalah saya naik mobil. Kenapa? Karena pada pernyataan ini premis minornya mengakui dari antecedent pada pernyataan premis mayor. Tipe kedua, premis minornya mengakui konsekuensi, maka kesimpulannya adalah antecedentnya. Contohnya, premis mayornya, jika hujan, bumi akan basah. Jika hujan adalah antecedent, bumi akan basah adalah konsekuensi. Pada premis mayornya, bumi telah basah, artinya mengakui dari konsekuensinya. Maka kesimpulannya adalah, jadi hujan telah turun. Tipe yang ketiga adalah
premis minornya mengingkari antecedent, maka kesimpulannya adalah negatif dari konsekuensinya. Contohnya, ada premis mayor, jika ekonomi carut-marut, maka masyarakat akan sengsara. Jika ekonomi carut-marut adalah antecedent pada premis mayor, dan masyarakat akan sengsara adalah konsekuensi pada premis mayor. Jika premis minornya ekonomi tidak carut-marut, maka kesimpulannya adalah maka masyarakat tidak sengsara. Kenapa demikian? Karena pada premis minornya mengingkari dari antecedent pada premis mayor. Jadi, untuk kesimpulannya juga harus mengingkari dari konsekuensi yang ada pada premis mayor. Tipe yang keempat, premis minornya mengingkari konsekuensi, maka kesimpulannya adalah negatif dari antecedentnya. Contoh, premis mayor, mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa gelisah. Mahasiswa turun ke jalan adalah antecedent dari premis mayor. Pihak penguasa gelisah adalah konsekuensi dari premis mayor. Jika premis minornya pihak penguasa tidak gelisah, maka kesimpulannya adalah jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. Ketiga, silogisme disjunktif. Kenali silogisme ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri pertama adalah premis mayornya menyajikan dua buah alternatif. Premis minornya mengakui atau mengingkari salah satu dari alternatif pada premis mayornya. Ada dua macam silogisme disjunktif. Yang pertama, premis mayornya menyajikan dua alternatif yang kontradiktif. Premis minornya mengakui salah satu dari alternatifnya. Contoh, pada premis mayor, Irwan lulus atau tidak lulus. Premis minornya mengakui salah satu dari pernyataannya, Irwan lulus. Maka kesimpulannya adalah kontra dari alternatifnya. Maka ia bukan tidak lulus. Yang kedua, premis mayornya menyajikan dua alternatif yang kontradiktif. Premis minornya mengingkari salah satu dari alternatifnya. Contoh, pada premis mayor, Irwan di luar atau di dalam. Pada premis minor, Irwan tidak di luar. Maka kesimpulannya adalah mengakui alternatifnya. Maka ia di dalam. Jika premis minornya Irwan tidak di luar, maka ia di dalam. Yang ketiga, premis mayornya menyajikan dua alternatif yang tidak kontradiktif. Premis minornya mengakui salah satu dari alternatifnya. Contoh, pada premis mayor, penjahat itu kabur ke Jakarta atau ke Surabaya. Pada premis minornya mengakui salah satu pernyataan, penjahat itu kabur ke Jakarta. Maka kesimpulannya adalah kontra dari alternatifnya. Karena penjahat itu kabur ke Jakarta, sama berarti maka ia tidak ke Surabaya. Yang keempat, premis mayornya menyajikan dua alternatif yang tidak kontradiktif. Premis minornya mengingkari salah satu dari alternatifnya. Contoh, pada premis mayornya, penjahat itu kabur ke Jakarta atau ke Surabaya. Pada premis minornya, mengingkari dari pernyataan premis mayor, penjahat itu tidak kabur ke Jakarta. Maka kesimpulannya salah. Jika dari kesimpulan, maka ia kabur ke Surabaya. Artinya, pada premis yang keempat ini, kesimpulannya tidak sah atau salah. Jika penjahat itu tidak kabur ke Jakarta, bukan berarti dia kabur ke Surabaya. Bisa saja dia kabur ke kota lain. Hubungan silogisme disjunktif. Hukum silogisme disjunktif. A sama dengan B. B tidak sama dengan A. Kebalikannya. Bukan A tidak sama dengan bukan B. Tapi bukan B sama dengan bukan A. A sama dengan B, tapi
B tidak sama dengan A. Bukan A tidak sama dengan bukan B. Tapi bukan B sama dengan bukan A. Contoh, ayam adalah hewan. Tetapi hewan belum tentu ayam. Bukan ayam belum tentu bukan hewan. Tetapi bukan hewan sudah pasti bukan ayam. Karena ayam adalah hewan. Ingkaran. Ingkaran adalah bentuk kontra dari pernyataan. Kontra dari kata semua adalah sementara. Contoh soal. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki adalah salah, maka pilihan jawaban yang benar adalah A. Sementara dokter adalah laki-laki. B. Sementara laki-laki adalah bukan dokter. C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. D. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Ingat, ini soal ingkaran. Semua dokter, ingkarannya adalah sementara dokter. Jadi, laki-laki ingkarannya adalah bukan laki-laki. Kita simpulkan. Kesimpulannya adalah sementara dokter adalah bukan laki-laki. Semua dokter diingkarkan dengan sementara dokter adalah laki-laki, ingkarannya adalah bukan laki-laki. Jadi kesimpulannya adalah sementara dokter adalah bukan laki-laki. Jawabannya adalah C. A salah, B salah, D salah, E salah. Terima kasih.